Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Revoldi Herman dengan nomor BP 1801071005 bersama rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Putri, BP 18010711031. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai resiko dan tingkat pengembalian. Bagaimanakah hubungan antara kedua hal tersebut? Mari kita simak video berikut. Saya Wulandari Putri, di sini akan menjelaskan materi tentang risk atau resiko. Tentu kita semua mengetahui, untuk memperoleh sesuatu yang relatif besar, maka kita harus siap terhadap resiko yang besar pula. Kalimat tersebut dianggap untuk menjadi seseorang yang sukses dan berhasil di kemudian hari. Dan prinsip tersebut tidak hanya berlaku untuk kehidupan personal, tapi dalam kehidupan usaha kita harus berhadapan dengan risiko, baik itu risiko finansial maupun manajerial. Maksud dari risiko finansial itu berkaitan dengan kegagalan usaha untuk merealisasikan rencana finansial yang telah ditentukan. Yang kedua, risiko manajerial berkaitan dengan kegagalan pimpinan perusahaan dalam mengelola perusahaannya yang pada akhirnya diukur dengan kegagalan finansial. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas, risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Selanjutnya yaitu risiko menurut Ricky W. Griffin dan Ronald Ebert. Risiko adalah uncertainty about future event. Adapun Joel Ziegel dan Jack Kasim mendefinisikan risiko pada 3 hal. Yang pertama, keadaan yang mengarah kepada sekumpulan hasil khusus di mana hasilnya dapat diperoleh dengan kemungkinan yang telah diketahui oleh pengambilan keputusan. Yang kedua, variasi dalam keuntungan penjualan atau variabel keuangan lainnya. Yang ketiga, kemungkinan dari sebuah masalah keuangan yang mempengaruhi kinerja operasi perusahaan atau posisi keuangan. Secara umum, risiko dapat ditanggap sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang sesuatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasarkan suatu pertimbangan. Menurut salah satu definisi, risiko atau risk adalah sama dengan ketidakpastian atau uncertainty. Secara umum, risiko itu suatu keadaan yang dihadapi seorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan kerugian. Ada 3 jenis risiko. Yang pertama, risiko individual. Risiko yang berasal dari proyek investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Yang kedua, risiko perusahaan. Risiko yang dapat diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman yang dihadapi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Yang ketiga, risiko pasar atau market risk. Risiko investasi ditinjau dari investor yang menanamkan modalnya pada investasi yang juga dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain. Risiko investasi dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya perbedaan antara actual return dan expected return, sehingga setiap investor dalam mengambil keputusan investasi harus selalu berusaha meminimalisasi berbagai risiko yang timbul, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Setiap perubahan kondisi ekonomi, baik mikro ataupun makro, akan mendorong investor untuk melakukan strategi yang harus diterapkan untuk tetap memperoleh return. Materi selanjutnya yaitu return. Return atau pengembalian adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan investasi yang dilakukan. Pengertian return menurut R. Jessup merupakan laba investasi baik melalui bunga ataupun dividen. Beberapa pengertian return yang lainnya yaitu yang pertama, return on equity atau imbal hasil atau ekuitas merupakan pendapatan bersih dibagi ekuitas pemegang saham. Return of capital atau imbal hasil atas modal merupakan pembayaran kas yang tidak kena pajak kepada pemegang saham yang memiliki imbal hasil modal yang diinvestasikan dan bukan distribusi dividen. Return on investment atau imbal hasil atas investasi merupakan membagi pendapatan sebelum pajak terhadap investasi untuk memperoleh angka yang mencerminkan hubungan antara investasi dan laba. Selanjutnya, return on invested capital atau imbal hasil atas modal investasi merupakan pendapatan bersih dan pengeluaran bunga perusahaan dibagi total kapitalisasi perusahaan. Return
realisasi merupakan return yang telah terjadi. Return on net worth atau imbal hasil atas kekayaan bersih merupakan pemegang saham yang dapat menentukan imbal hasilnya dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan kekayaan bersihnya. Return on sales atau imbal hasil atas penjualan merupakan untuk menentukan efisiensi operasi perusahaan. Seseorang dapat membandingkan persentase penjualan bersihnya yang mencerminkan laba sebelum pajak terhadap variabel yang sama dari periode sebelumnya. Return ekspektasi merupakan return yang akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Total return merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Return realisasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return realisasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio tersebut. Return ekspektasi portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari return ekspektasi masing-masing sekuritas tunggal di dalam portofolio. Selanjutnya yaitu return investasi terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama, yield komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Yang kedua, capital gain atau loss komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga, bisa saham maupun surat hutang jangka panjang yang bisa memberikan keuntungan atau kerugian bagi investor. Materi selanjutnya yaitu hubungan karakteristik risk dan return. Risk dan return adalah kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Hubungan antara risiko dengan tingkat pengembalian tersebut ada beberapa macam. Yang pertama, bersifat linear atau searah. Yang kedua, semakin tinggi tingkat pengembalian maka semakin tinggi pula risiko. Yang ketiga, semakin besar aset yang kita tempatkan dalam keputusan investasi, maka semakin besar pula risiko yang timbul dari investasi tersebut. Yang keempat, kondisi linear hanya mungkin terjadi pada pasar yang bersifat normal. Tipe-tipe risiko. Terdapat beberapa jenis tipe risiko. Di antaranya, yang pertama, pure risk atau risiko murni. Merupakan suatu kejadian terjadi, maka kejadian tersebut pasti menimbulkan kerugian. Risiko murni dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe risiko, yaitu bagian A, risiko aset fisik. Merupakan risiko yang berakibat timbulnya kerugian pada aset fisik suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya, kebakaran, banjir, gempa, tsunami, dan lain sebagainya. Yang kedua, risiko karyawan. Merupakan risiko yang disebabkan karena apa yang dialami karyawan yang bekerja di suatu perusahaan atau organisasi. Contohnya, kecelakaan kerja. Yang ketiga, risiko legal. Merupakan risiko dalam bidang kontrak yang mengecewakan atau kontrak tidak berjalan sesuai rencana. Contohnya, perselisihan dengan perusahaan lain yang sehingga adanya persoalan seperti penggantian kerugian. Tipe risiko yang kedua adalah risiko spekulatif risk atau risiko spekulatif. Merupakan suatu ketidakpastian yang terjadi, keuntungan atau rugi. Risiko ini dapat dikelompokkan menjadi 4 tipe, yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko likuidasi, risiko operasional, risiko statis, risiko dinamis, risiko subjektif, dan risiko objektif. Sumber-sumber risiko. Menurut Edwardus pada tahun 2001, sumber-sumber risiko adalah: yang pertama, risiko suku bunga. Yang kedua, risiko pasar. Yang ketiga, risiko inflasi. Yang keempat, risiko bisnis. Yang kelima, risiko finansial. Yang keenam, risiko likuidasi. Yang ketujuh, risiko nilai tukar mata uang. Dan yang terakhir, risiko negara. Selanjutnya, risiko sistematis
dan tidak sistematis, dan risiko total. Risiko sistematis disebut juga dengan market risk atau risiko umum. Risiko sistematis adalah risiko yang bisa diverifikasi atau risiko yang sifatnya mempengaruhi secara menyeluruh. Contohnya, krisis moneter pada tahun 1997 yang menyebabkan banyak perusahaan yang bangkrut dan meningkatnya angka pengangguran. Yang kedua, unsystematic risk atau risiko tidak sistematis. Disebut juga dengan risiko spesifik atau risiko yang dapat diverifikasi. Risiko yang tidak sistematis yaitu yang membawa dampak pada perusahaan yang terkait saja. Jika suatu perusahaan mengalami unsystematic risk, maka kemampuan untuk mengatasinya masih bisa dilakukan karena perusahaan dapat menerapkan berbagai strategi untuk mengatasinya. Yang ketiga, total risk merupakan gabungan atau penjumlahan dari systematic risk dan unsystematic risk. Kemudian alternatif untuk menghindari risiko. Untuk menghindari risiko yang timbul dari aktivitas investasi yang dilakukan, perlu dilakukan alternatif dalam pengambilan keputusan. Alternatif keputusan yang diambil adalah dianggap realistis dan tidak akan menimbulkan masalah nantinya. Tindakan seperti ini dianggap sebagai jalan strategi investasi, bahwa berbagai keputusan strategis akan menghasilkan nilai yang lebih besar bagi perusahaan, di mana tindak lanjut dari keputusan strategis ini adalah dapat melibatkan secara maksimal sumber daya yang ada untuk mengimplementasikan keputusan yang dimaksud dan menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas implementasi ini. Artinya, adalah risiko yang timbul merupakan bentuk dari realita yang terjadi, yang mana risiko itu selalu saja sulit untuk dihindari, namun diusahakan risiko itu terjadi dalam jumlah yang sangat minim. Untuk menghindari risiko perlu dikelola dengan benar. Dalam aktivitas yang namanya risiko, pasti terjadi kesulitan dalam mengelola sebuah bisnis. Dalam mengelola risiko, pada dasarnya ada 4 cara. Yang pertama itu memperkecil risiko, dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tapi membatasinya, bahkan meminimalisirnya agar risiko tersebut tidak bertambah menjadi besar atau di luar kendali. Yang kedua, mengalihkan risiko. Cara ini dengan mengalihkan risiko yang kita terima dari tempat lain, sepertinya mengasuransikan bisnis. Yang ketiga, mengkontrol risiko dengan cara melakukan kebijakan mengantisipasi terhadap timbulnya risiko sebelum terjadi, seperti memasang alarm terhadap mobil dan menempatkan satpam pada siang hari atau malam hari. Yang keempat itu pendanaan risiko dengan cara menjinakkan dana cadangan guna mengantisipasi timbulnya risiko di kemudian hari, seperti perubahan terhadap nilai tukar dolar. Kemudian model yang digunakan dalam risiko dan tingkat pengembaliannya. Yang pertama itu ada CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Menurut William F. CAPM atau model penentuan harga aset adalah model penetapan harga aktiva equilibrium yang menyatakan bahwa expected return atas sekuritas tersebut adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio. Yang kedua itu APT atau Arbitrage Pricing Theory. Merupakan teori ini dikembangkan oleh Stephen A. Ross pada tahun 1976, di mana beliau menyatakan bahwa harga suatu aktiva bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Teman-teman bisa melihat rumus dari kedua metode tersebut. Kemudian pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Ada berbagai kondisi yang sering muncul dalam pengambilan keputusan.
namun secara umum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kondisi pasti, di mana dalam kondisi pasti pengambilan keputusan yang diambil adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas dan fokus pada apa yang dituju. Yang kedua, kondisi tidak pasti, di mana pada kondisi ini proses lahirnya sebuah keputusan lebih sulit atau lebih kompleks. Dalam artian, keputusan yang dibuat belum dilakukan nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Situasi seperti ini mungkin sekali terjadi karena minimnya informasi yang diperoleh, baik informasi yang sifatnya hasil penelitian atau rekomendasi dari orang yang dipercaya. Yang ketiga yaitu kondisi konflik. Pada kondisi konflik, maka pengambilan keputusan yang dilakukan akan menimbulkan dampak yang mungkin saja merugikan salah satu pihak. Dalam keadaan seperti ini, lahirnya keputusan sebelumnya telah diawali oleh keadaan yang saling bertentangan antara satu pihak dengan pihak lain. Untuk menyelesaikan masalah ini, biasanya dilakukan pendekatan secara teori permainan, yang dalam dunia bisnis dalam bentuk tawar-menawar hingga terrealisasinya sebuah kontrak atau kesepakatan.